Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 133 Ketua Sun. Yamanda Su mengerutkan keningnya dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Andrea Wang, kamu tidak usah berpura-pura seolah-olah kita dekat. Memangnya aku memiliki hubungan apa denganmu? Kamu jangan duduk di sini. Yamanda Su benar-benar tidak memberikan sedikit wajah kepada dia. Sejak awal perusahaan industri hiburan sudah memberikan nama Yamanda Su sebagai seseorang yang otoriter. Saat ini ketika berhadapan dengan Andrea Wang, dia pun sama sekali tidak memberikan kelonggaran. Ekspresi Andrea Wang membeku dan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya lalu kembali berkata, "Yamanda, aku ini memiliki niat yang baik. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Bukannya kamu sudah mau mengadakan konser di kota Donghai? Tetapi aku dengar-dengar kalian belum membayar tempat. Kebetulan hari ini aku mengajak Ketua Sun dari kota Donghai untuk makan, bagaimana jika kamu ikut bersamaku?" Andrea Wang tidak marah terhadap sikap tak acuh Yamanda Su. Sejak awal dia sudah menyelidikinya bahwa Yamanda Su masih belum mendapatkan tempat untuk mengadakan konser di tempat ini karena Yamanda Su bukan penyanyi dari kota ini. Jadi pihak mereka mendahulukan lapangan olahraga untuk konser itu penyanyi daerah setempat. Meskipun Yamanda Su adalah orang terkenal, itu juga bukan suatu hal yang mudah. Dia sangat yakin terhadap masalah Yamanda Su sehingga dia pun menggunakan hal ini sebagai ancaman. Begitu mendengar ucapannya, Yamanda Su mengerutkan keningnya dan mendengus. "Kamu benar-benar menyelidiki masalahku dengan sangat jelas." Tanpa perlu diucapkan, dia juga tahu bahwa ada mata-mata Andrea Wang di sekitarnya sehingga dia dapat mengetahui informasi dengan begitu cepat. Memang benar akhir-akhir ini Yamanda Su mendapatkan sedikit hal merepotkan dalam mengadakan konser. Dia selalu ingin bertemu dengan Ketua Sun dari kota Donghai. Tetapi Ketua Sun ini tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk bertemu. Andrea Wang ini adalah orang kelahiran kota Donghai. Ayahnya juga seorang pengamal terkenal di kota Donghai. Jadi dia pasti memiliki hak untuk bersuara di depan Ketua Sun. Yamanda Su terdiam, dia terlihat ragu-ragu. Begitu melihat kejadian itu, Andrea Wang pun tersenyum. Dia tahu dia sudah berhasil memegang kelemahan Yamanda Su. Bagaimanapun juga Yamanda Su adalah dewi penyanyi, selain dia mencari uang untuk dirinya sendiri, di bawah dia juga memiliki banyak orang yang mengandalkan dia. Jika sebuah konser tidak dapat dilaksanakan, kemungkinan orang yang berada di bawah dia tidak akan mendapatkan gaji selama beberapa bulan. Yamanda Su memiliki hati yang lemah, dia pasti akan menyetujuinya. Begitu mendengar hal ini, Thomas Kin bertanya, "Ada apa? Kamu menemukan masalah yang merepotkan dalam melaksanakan konser?" Yamanda Su menganggukkan kepalanya. Pada awalnya dia datang mencari Thomas Kin pada tengah malam ini untuk makan karena ingin bersantai sejenak karena dia jarang memiliki waktu bersantai. Akan tetapi begitu kemunculan Andrea Wang, dia kembali mengungkit hal yang meresahkan dia. Benar-benar menyebalkan. Andrea Wang bertanya, "Bagaimana Yamanda? Aku dan Ketua Sun membuat janji pada pukul 8 di ruangan VIP lantai atas. Kamu masih memiliki waktu selama 20 menit untuk berpikir untuk meneruskan makan bersama dia di sini atau menemani aku ke lantai atas untuk minum beberapa gelas." Begitu mendengar nada bicara Andrea Wang, Yamanda Su mengerutkan keningnya, "Apakah kamu sedang mengancam aku? Kamu kira aku akan menemani kamu minum arak hanya demi sebuah acara konser? Kamu menganggap aku ini apa? Pergi sana." Begitu Thomas Kin mendengarnya, dia pun berkata, "Bukannya hanya sebuah acara konser saja.
Aku akan membantumu menyelesaikannya. Begitu Thomas Kin selesai berbicara, Andrea Wang pun segera tertawa mengejek. Kamu membantu dia menyelesaikannya. Untuk apa kamu membual? Bulan-bulan seperti saat ini merupakan waktu yang panas di dalam industri hiburan. Banyak artis-artis terkenal sedang berebut mengenai jadwal. Kamu kira kamu siapa? Jika bukan karena ayahku melakukan banyak amal di kota Donghai, aku bahkan tidak dapat bertemu dengan Ketua Sun. Thomas Kin mendengus, hanya bertemu dengan Ketua Sun saja kamu sudah merasa hebat. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 134 ayahmu saja juga harus hormat di depanku. Andrea Wang tertegun sejenak lalu tertawa mengejek. Aku dan kamu benar-benar bukan orang berada di dunia yang sama. Aku saja sudah tidak dapat melawan kecepatanmu dalam membual. Kamu kira kamu siapa? Kamu ini hanyalah masyarakat biasa, jika bukan karena Yamanda, kamu bahkan tidak dapat memasuki restoran ini. Untuk apa kamu masih bersikap sombong di sini? Jika bukan karena Yamanda, sejak awal aku sudah menyuruh pengawal untuk melemparmu keluar. Apa status dirimu? Bukannya kamu hanyalah pria yang mengandalkan wanita untuk mendapatkan kekayaan, untuk apa kamu berpura-pura? Begitu mendengar perkataan Andrea Wang yang semakin kelewatan, Yamanda Su pun memukul meja. Kamu sudah selesai atau belum? Begitu mendengar ucapannya, Thomas Kin pun tersenyum dingin. Apa statusku? Aku beritahu kamu, bahkan ayahmu saja juga harus bersikap hormat di depanku. Andrea Wang marah besar begitu mendengar ucapannya. Kurang ajar. Kamu berani membicarakan ayahku. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Apakah dia dapat dibandingkan dengan orang desa seperti kamu? Thomas Kin sudah menyelidiki data-data mengenai Andrea Wang dengan sangat jelas. Dia adalah tuan muda dari keluarga yang sudah jatuh. Pada saat ini dia adalah seorang dokter. Semua keluarga besar menguasai kota Donghai. Berdasarkan keadaan dia saat ini, dia bahkan tidak sebanding dengan masyarakat biasa. Hanya orang seperti itu saja ingin menaikkan tingkatannya. Benar-benar mimpi. Yamanda Su menunjukkan ekspresi tidak senang dan berdiri. Andrea Wang. Sudah cukup. Aku tidak membutuhkan bantuanmu, mohon kamu pergi sekarang juga. Andrea Wang mendengus, Yamanda, kemungkinan besar aku juga hanya memiliki satu kesempatan ini untuk bertemu dengan Ketua Sun. Jika kamu melewatkannya maka kamu sudah tidak akan mendapatkan kesempatan lagi untuk kedepannya. Mereka saja sudah berselisih, Andrea Wang pun langsung mengancamnya dengan terang-terangan. Thomas Kin mendengus begitu mendengar ucapannya. Ingin bertemu dengan Ketua Sun bukan? Aku yang aturkan. Andrea Wang tertawa mengejek begitu mendengar ucapannya. Kamu yang mengaturnya. Kamu sepertinya sedang bercanda, bahkan ayahku saja untuk mengajak Ketua Sun untuk bertemu saja sulit, kamu kira kamu siapa? Jika kamu berhasil mengajak Ketua Sun, aku akan memanggilmu ayah. Thomas Kin malas menghabiskan waktu berlama-lama dengan dia pun segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dengan cepat panggilannya pun diangkat. Saudara senior, aku adalah Axel Sun. Apakah kamu memiliki waktu saat ini juga? Aku ingin menraktirmu makan. Axel Sun tertegun, ada, Anda di mana? Aku akan ke sana sekarang juga. Jika Thomas Kin berinisiatif mengajak dia untuk makan, maka urusan sepenting apapun, dia juga harus memundurkannya. Lagi pula saat ini Axel Sun juga tidak memiliki urusan lain. Makan bersama dengan Andrea Wang juga tidak penting, dia dapat memundurkannya. Setelah Thomas Kin memberitahu alamatnya, dia pun memutuskan panggilan. Lalu dengan santai berkata, kita makan dulu saja, Axel Sun akan datang sebentar lagi. Andrea Wang tertawa terbahak-bahak. Jika kamu ingin berpura-pura, mohon untuk terlihat lebih nyata. Sebentar lagi akan datang.
Kamu kira kamu siapa? Hanya dalam satu panggilan saja sudah dapat membuat Ketua Sun datang untuk makan bersamamu. Ayahku saja tidak memiliki kesempatan seperti itu, apakah kamu ada? Thomas Qin mendegus, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Andrea Wang menunjukkan ekspresi mencemooh, kamu ini lucu sekali, aku tidak akan menemanimu di sini lagi. Aku harus turun untuk bertemu dengan Ketua Sun. Yamanda, kamu masih memiliki beberapa menit untuk berpikir, jika kamu sudah selesai, maka beritahu aku. Setelah selesai berbicara, Andrea Wang mendengus dan segera turun ke lantai bawah. Dalam waktu singkat sebuah mobil Hongqi berhenti di depan restoran. Begitu Andrea Wang melihatnya, dia pun bergegas menyambutnya. Paman Sun, lama tak berjumpa, Anda tiba begitu cepat. Meskipun Axel Sun masih muda. Tetapi karena dia terbiasa memanggil ayahnya Din Wang dengan panggilan kakak. Tentu saja dia harus memanggilnya dengan panggilan paman, lagi pula itu juga terlihat seperti memiliki hubungan yang dekat. Axel Sun tertegun begitu melihat Andrea Wang dan barulah dia mengingat bahwa dia ada mengajak dia makan pada hari ini. Dia mengerutkan keningnya berkata, Andrea, aku hari ini tidak memiliki waktu untuk makan denganmu, aku sudah membuat janji dengan orang lain, kita makan di lain hari saja. Bersambung.